belajar bisa mengabsen dulu. Otherwise, Akbar Nawar, Amanda Ramadhan, ya, Akan Jaya, Anda Raja, Muhammad Ali, Rizky Ramdhani, Amin Fikri. Ya, alhamdulillah semuanya 40 siswa hadir ya, Nak ya. Oke, alhamdulillah anak-anak kelas 10 akuntansi dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum mulai belajar, Bu Nisa kayak lihat dulu kelengkapan pakaiannya nih. Yang perempuan, semuanya dirapikan biar kelihatan cantik-cantik nih kelasnya kayak yang cowok-cowok udah ganteng-ganteng. Oke, sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, Bu Nisa ingin flashback lagi ke materi sebelumnya. Ada yang masih ingat materi sebelumnya tentang apa? Praksara. Oke, tentang praksara. Peninggalannya berupa apa? Batu. Terbuat dari batu. Sebutkan? Menhir. Oke. Menhir. Apa lagi yang terbuat dari batu? Haligi. Domen. Yang ingin menambahkan? Fabrika. Apa? Oh iya, betul. Apa? Domen, sarkofagus, sarkofagus perimbas. Semuanya terbuat dari apa? Terbuat dari adakah di sini yang sudah pernah ke Candi Borobudur atau Prambanan? Kamu, Zahiratul, udah pernah ke Candi apa? Borobudur. Candi Borobudur terbuat dari apa? Dari batu. Candi Borobudur juga terbuat dari batu. Berarti mirip dengan peninggalan-peninggalan pada masa praksara. Nah, hari ini kita akan bahas menuju satu langkah tentang masuknya agama Hindu ke Indonesia. Kita akan tahu bahwa yang kita pelajari hari ini adalah karya 3, yaitu menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia dalam bidang pemerintahan dan juga budaya. Dan tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu menganalisis dan mengkomunikasikan kembangnya agama dan budaya Hindu di Indonesia. Jadi inilah yang akan kita pelajari pada hari ini dan juga 2 minggu ke depan. Sebelumnya Bu Nisa akan minta kalian untuk tes. Jadi kita boleh tes sekarang. Silakan kalian scan QR code di depan. 5 soal kalian kerjakan dalam Google Form. Langsung diisi, cuma ada 5 soal. Siapa yang udah mulai mengerjakan? Oke, Akbar udah mulai ngerjain. Langsung kalian kerjain aja. Wah, nilainya bagus-bagus nih. Akbar Irawan 80, Aisyah Fira 80, Arefa 60, Arif 80, Amanda 60, Azida 60, Akbar Hidayat 100, Salwa 100. Wah, berarti ada anak-anak yang pintar nih. Tepuk tangan dulu dong. Bisa minta kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Kelihatan nggak di gambarnya? Kelihatan? Indonesia, tahu nggak gambar siapa? Ayo, ini gambar siapa nih? Ini Syarukan. Yang satu lagi Amir Khan. Kira-kira kedua tokoh ini berasal dari negara mana? India. Bahwa materi yang kita pelajari ini berhubungan dengan India. Kenapa? Beda apa? Beda apa? Beda suku? Beda ras? Oke. Yang atas, gambar yang pertama yang berasal dari North India itu berasal dari suku Arya atau suku pendatang yang ada di India. Sedangkan yang di gambar kedua itu adalah bangsa Dravida, disebut Dravidian. Nah, Dravidian ini adalah suku asli bangsa India. Kedua bangsa ini memiliki ciri-ciri fisik yang sangat berlawanan. Jadi, percampuran antara kedua kebudayaan. Kan bangsa Dravida adalah bangsa asli. Kemudian datanglah bangsa pendatang yang namanya bangsa Arya. Percampuran antara kedua kebudayaan antara bangsa Dravida dengan bangsa Arya menghasilkan satu kebudayaan, yaitu namanya kebudayaan Hindu. Kita lanjut lagi. Bagaimana agama dan kebudayaan Hindu-Buddha bisa masuk ke Indonesia? Padahal ada di India. Dari India kok tiba-tiba bisa nyampe nih ke Indonesia? Perdagangan. Apalagi selain dari perdagangan? Yang
banyak teori tentang masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Kita akan bahas satu-satu dan bisa akan bagi kalian dalam beberapa kelompok. Ini kan kalian ada kelompok ya. Nanti kalian akan membahas setiap kelompok mendapatkan teori yang berbeda-beda. Kita akan cari tahu, kita akan menganalisis manakah teori yang paling sesuai. Setelah kalian tahu nih kekurangan dan kelebihan dari masing-masing teori, kalian jadi bisa menyimpulkan nanti ketika akhir pembelajaran. Jelas ya? Kelompok satu, biasanya kemudiannya 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok berapa? 3 kan? Kelompok 5. Oke, dan kelompok 4. Silakan. Kalian tuliskan isi teorinya, kemudian kalian juga analisis dari teori yang kalian dapatkan, kelebihan dan kekurangannya apa. Jelas ya? Nah, kalian bisa scan QR code yang ada di dalam kipas ini untuk membuka Google Slide. Jadi nanti kan kalian presentasi setiap kelompok. Nah, presentasinya pakai Google Slide. Jadi ya, ini juga ditulis. Jadi ada 2. Oke? Ini untuk laporannya, laporan ditulis dan Google Slide untuk kalian presentasi. Ini kamu dapat sumber dari mana? Dari internet. Tinggal dilanjutin lagi aja ya, Nak ya. Makasih, Bu. Kelemahannya. Ya, berarti kalian dapat teori sudra kan ya? Nah, kalian harus tulis isi teorinya itu apa, ini udah benar. Terus kelebihan sama kekurangan juga kalian cari. Selain dari buku, kalian bisa cari dari internet. Ya, ada pertanyaan kan tadi? Raja Sudra itu kasta paling rendah. Iya, sudra kan tadi kita belajar bahwa sudra adalah kasta yang paling bawah. Nah, kenapa kasta sudra bisa nyampe ke Indonesia? Padahal dia ada di kasta yang paling bawah. Nah, kalian harus tahu alasannya apa, kalian eksplorasi lagi gitu. Kalian analisis. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan teori Waisya. Menurut teori Waisya, agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh para pendatang India. Teori ini dikembangkan oleh M.J. Brown yang berpendapat bahwa agama Hindu Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh pendatang dari India. Kekurangannya, para pedagang merupakan golongan kasta Waisya, sehingga mereka kesulitan untuk membaca Sanskerta dan aksara Palawa. Hal ini karena ajaran agama Hindu Buddha ditulis dalam bahasa Sanskerta dan aksara Palawa. Namun untuk bisa membaca bahasa dan aksara tersebut dibutuhkan keahlian khusus yang hanya bisa dilakukan pada kasta Brahmana. Nah, kira-kira dari pendapat kelompok 3 ini, apakah ada yang mau memberikan pertanyaan? Kayaknya pendapat kelompok 3 ini beda nih Bu sama pendapat kelompok saya gitu. Boleh? Kayak kelompok 1 silakan. Adakah bukti yang dapat memperkuat teori Waisya? Atau kalau mau ditampung dulu ya. Kelompok 4, pertanyaannya apa? Apa itu aksara Palawa dan apa aja contohnya? Yang tadi pegang Google Slide, bisa cari dulu gambar aksara Palawa, terus masukin gambar aksara Palawa di dalam Google Slide-nya nanti. Ya, silakan. Bagaimana pandangan menurut teori Waisya tentang masuknya agama dan kebudayaan Hindu ke Indonesia? Jadi semua kelompok masih pertanyaan ya. Oke, silakan dicatat pertanyaannya, kalian diskusikan dengan kelompok kalian mengenai jawabannya. Aksara Palawa yang berasal dari India bagian selatan dengan bahasa yang bernama bahasa Sanskerta. Aksara ini muncul dari aksara Brahmi. Istilah aksara Palawa awalnya dipakai oleh arkeologi Belanda Nicholas Johannes Koch. Ini contoh bahasanya bahasa Indonesia. Itu kelompok 4 ini. Kalau kalian lihat lagi bahasa yang depan nih aksara Palawa, kira-kira bisa ditemukannya di mana? Batunya sama batu. Kalau batu yang ada tulisannya disebut apa biasanya? Yes. Biasanya bahasa ini aksara Palawa ini ditemukan
dalam prasasti. Di sini ada yang udah pernah ke Museum Nasional? Ya. Nah, kalau kalian ke Museum Nasional itu banyak prasasti-prasasti yang ditampilkan. Dalam prasasti tersebut, kalau kalian cermati ini ada tulisan-tulisan aksara Pallawa. Walaupun kita tidak bisa membacanya, tapi kita bisa lihat bahwa yang ada di dalam prasasti adalah aksara Pallawa. Nah, bisa nih akhir minggu ini, weekend ini kalian main-main ke Museum Nasional atau Museum Gajah untuk lihat gimana aksara Pallawa yang terdapat di dalam prasasti peninggalan Hindu Buddha. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3 yang karena sebentar lagi kita harus menyelesaikan pembelajaran. Jadi untuk kelompok 1, 2, 4, dan 5 di presentasinya akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, ya. Oke? Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, gimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Kenapa menyenangkan? Karena duduk ke kelompok. Oke, berarti kalian lebih suka duduk ke kelompok. Asiknya kenapa? Kita diskusi bareng, apalagi ini dia. Oke, yang kalian dapat hari ini selain kalian bisa diskusi, bisa presentasi, kalian juga mendapatkan pengetahuan baru tentang teori-teori masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Karena tidak mungkin tiba-tiba agama Hindu Buddha yang ada di India untuk datang langsung ke Indonesia. Pasti ada prosesnya. Ada pemikiran-pemikiran atau ada teorinya. Kenapa ya kira-kira agama Hindu dan Buddha yang ada jauh di India bisa masuk datang ke Indonesia, bahkan bisa menyebar ke Indonesia gitu.